Halo pemirsa, selamat datang kembali di NoHub News. Kali ini, kita akan menyelami keajaiban sains luar angkasa. Bunga zinnia, bunga pertama yang mekar di Stasiun Luar Angkasa Internasional pada 2016. Dari tantangan mikrogravitasi hingga mimpi pertanian di Mars, kisah zinnia bukan cuma soal bunga, tapi langkah besar manusia menuju kehidupan di luar bumi. Jangan lupa tekan subscribe di NoHub News agar tak ketinggalan petualangan kosmik ini. Mari kita eksplor lebih jauh lagi. Bayangkan, di tengah ruang hampa, 400 km di atas bumi, sekelompok bunga zinnia oranye cerah mekar di Stasiun Luar Angkasa Internasional, ISS. Ini terjadi pada Januari 2016, bagian dari eksperimen Vegi NASA yang uji kemampuan tanaman tumbuh di mikrogravitasi. Zinnia, bunga hias dari keluarga Astraceae, dipilih karena sifatnya yang sensitif, lebih sulit dibandingkan sayuran seperti selada yang sudah berhasil ditanam di ISS sebelumnya. Prosesnya tak mudah. Zinnia hadapi masalah kelembapan berlebih, daun melengkung, dan jamur akibat distribusi air tak merata di nol gravitasi. Astronot Scott Kelly, yang jalani misi setahun di ISS, jadi petani luar angkasa. Ia pantau tanaman 24 jam, sesuaikan irigasi, dan atur ventilasi. Hasilnya, bunga zinnia mekar sempurna, tak cuma satu, tapi beberapa sekaligus, di bawah sinar LED merah dan biru. Keberhasilan ini monumental. Zinnia bukan cuma bunga pertama yang mekar di luar angkasa, tapi bukti bahwa tanaman kompleks bisa tumbuh di lingkungan ekstrem. Ini buka jalan untuk pertanian antariksa, kunci misi jangka panjang seperti ke Mars, di mana astronot tak bisa andalkan kiriman makanan dari bumi. Fakta menarik. Zinnia tumbuh di bantal aeroponik dengan pupuk, air, dan lempung tanpa tanah. Sistem Vegi buat tanaman tumbuh 3 kas lebih cepat dibandingkan di bumi. Scott Kelly dokumentasikan zinnia via Twitter, sebut itu Darshan Space Flower. Eksperimen Vegi mulai 2014 adalah jantung keberhasilan zinnia. Sistem ini dirancang NASA, gunakan teknologi aeroponik. Tanaman tumbuh tanpa tanah, akarnya disemprot nutrisi dan air, diterangi LED untuk fotosintesis. Vegi hemat air dan pupuk, ideal untuk lingkungan terbatas seperti ISS. Sebelum zinnia, Vegi sukses tanam selada romen merah pada 2015 yang dimakan astronot, makanan segar pertama dari luar angkasa. Tapi zinnia lebih menantang. Dengan siklus hidup 60 hingga 80 hari dan sensitivitas terhadap cahaya, zinnia uji batas teknologi Vegi. Awalnya, tanaman ini layu akibat kelembapan tinggi dan aliran udara buruk. Scott Kelly ambil alih. Ubah jadwal penyiraman berdasarkan pengamatan, bukan protokol ketat. Keberhasilan zinnia bukti fleksibilitas Vegi. Sistem ini tak cuma untuk bunga, tapi sayuran seperti kubis Cina dan tomat kerdil direncanakan untuk 2017-2018. Vegi juga punya dampak di bumi. Teknologi ini inspirasi pertanian tertutup, seperti vertical farming, yang hemat lahan dan air di daerah kering seperti Indonesia. Fakta menarik. Vegi gunakan LED merah untuk pertumbuhan, biru untuk kekuatan, dan hijau untuk observasi. Selada dari ISS punya nutrisi sama dengan di bumi, bukti kualitas Vegi. Indonesia kembangkan vertical farming di Bandung, terinspirasi teknologi antariksa. Menanam di luar angkasa bukan cuma soal benih dan air. Mikrogravitasi bikin air tak mengalir normal. Ia menempel pada akar, sebabkan kelembapan berlebih dan jamur, seperti dialami zinnia awalnya. Ventilasi di ISS juga terbatas, berbeda dari angin alami di bumi. Zinnia, yang butuh sirkulasi udara baik, sempat melengkung dan layu. Radiasi kosmik jadi ancaman lain. Tanpa atmosfer bumi, tanaman di ISS terpapar radiasi tinggi yang bisa mutasi DNA. NASA pilih zinnia karena ketahanannya, tapi tetap butuh perlindungan dari wadah Vegi. Cahaya juga kritis. LED harus tiru matahari, tapi tanpa panas berlebih di ruang sempit ISS. Scott Kelly atasi ini dengan pendekatan petani. Ia potong daun berjamur, sesuaikan air, dan atur kipas untuk aliran udara. Pendekatan manusiawi ini tunjukkan, teknologi saja tak cukup, insting dan adaptasi astronot kunci sukses. Zinnia akhirnya mekar,
Buktikan tanaman bisa atasi mikrogravitasi dengan perawatan tepat. Fakta menarik. Air di mikrogravitasi bentuk bola, bukan mengalir, bikin penyiraman rumit. Zinnia tahan panas dan kering di bumi, tapi butuh adaptasi di ISS. Radiasi di ISS 10x lebih tinggi dibandingkan di bumi, tantang tanaman dan astronot. Zinnia tak cuma soal sains, tapi juga hati. Astronot di ISS hidup terisolasi, jauh dari keluarga, di ruang sempit dengan pemandangan monoton. Menanam zinnia beri efek psikologis besar. Alexandra Whitmire dari NASA bilang tanaman bantu lawan kesepian dan stres, mirip efek taman di stasiun Antartika. Scott Kelly, yang habiskan 340 hari di ISS, ceritakan betapa zinnia beri sinar matahari di hari kelabu. Merawat tanaman beri rutinitas positif, rasa tanggung jawab, dan koneksi dengan bumi. Saat zinnia mekar, astronot lain ikut rayakan, unggah foto ke media sosial dengan tagar Canadian Space Flower. Efek ini tak cuma untuk ISS. Penelitian di bumi tunjukkan berkebun kurangi depresi dan tingkatkan fokus. Di Indonesia, komunitas urban farming di Jakarta dan Yogyakarta manfaatkan ini. Tanam sayuran dan bunga untuk kesehatan mental. Zinnia di ISS jadi simbol. Bahkan di ruang hampa, kehidupan bisa mekar dengan perawatan. Fakta menarik. Astronot sebut zinnia teman hijau yang bantu lawan homesick. Urban farming di Indonesia tumbuh 20% sejak 2020, dorong kesehatan mental. Bunga zinnia di ISS jadi inspirasi seni, dari lukisan hingga lagu. Keberhasilan zinnia adalah langkah menuju misi Mars, direncanakan NASA untuk 2030-an. Di Mars, astronot butuh makanan segar untuk misi 2-3 tahun. Tak mungkin andalkan kiriman bumi yang butuh 6 hingga 9 bulan. Veggie jadi model pertanian antariksa, dengan zinnia sebagai pionir. Zinnia bukti tanaman berbunga, yang lebih kompleks dari sayuran, bisa tumbuh di luar angkasa. Ini penting, karena bunga hasilkan biji, kunci pertanian berkelanjutan. NASA rencanakan tanam tomat, paprika, dan kacang di ISS, dengan harapan ciptakan siklus tanam ulang. Di Mars, greenhouse dengan veggie bisa hasilkan makanan, oksigen, dan kurangi limbah. Tantangannya besar. Mars punya gravitasi 38% bumi, radiasi lebih tinggi, dan tanah penuh perchlorate, bahan kimia beracun. NASA uji tanah simulasi Mars di bumi, temukan tanaman seperti kentang bisa tumbuh dengan modifikasi. Zinnia beri data berharga. Bagaimana serbuk sari berperilaku di gravitasi rendah, dan bagaimana bunga dukung kesehatan mental di misi panjang. Fakta menarik. Perjalanan ke Mars butuh 250 ton kargo. Makanan segar kurangi beban. Tanah Mars bisa dibersihkan dengan mikroba untuk pertanian. Zinnia inspirasi film The Martian, di mana Matt Damon tanam kentang. Eksperimen zinnia tak cuma untuk antariksa, tapi bumi. Teknologi veggie inspirasi pertanian modern, terutama di daerah dengan sumber daya terbatas. Di Indonesia, vertical farming di Bali dan Bogor adopsi sistem aeroponik, hemat 90% air dibandingkan pertanian biasa. Ini krusial di tengah krisis air dan lahan akibat urbanisasi. Zinnia juga dorong penelitian tanaman tahan ekstrem. Sifatnya yang kuat di panas dan kering di bumi, plus kemampuan bertahan di ISS, buat zinnia model untuk kembangkan tanaman pangan tahan iklim. Di Nusa Tenggara Timur, petani uji varietas zinnia lokal untuk tingkatkan ketahanan pangan. Selain itu, zinnia di ISS jadi alat edukasi. Sekolah di Indonesia, seperti di Bandung, gunakan kisah zinnia untuk ajar anak tentang sains antariksa dan lingkungan. Program Tumbuh Bersama Zinnia ajak siswa tanam bunga, pelajari fotosintesis, dan pahami pentingnya keberlanjutan. Fakta menarik, vertical farming di Indonesia hasilkan 10 ton sayuran per hektar, makas lipat sawah. Zinnia ditanam di 50 sekolah di Jawa Barat untuk edukasi sains. Teknologi veggie hemat 70% energi dibandingkan greenhouse tradisional. Indonesia, dengan 270 juta penduduk dan potensi sains besar, mulai lirik antariksa. Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, kembangkan satelit dan teknologi observasi bumi, tapi pertanian antariksa belum jadi fokus. Kisah zinnia bisa jadi inspirasi. Di Universitas Gadjah Mada, peneliti uji tanaman di lingkungan simulasi mikrogravitasi,
terinspirasi Fiji. Program ini, meski kecil, tunjukkan potensi Indonesia ikut misi antariksa global. Petani di Lombok juga adopsi aeroponik untuk sayuran, bukti teknologi antariksa bisa diterapkan lokal. Tantangannya adalah dana dan SDM. Indonesia alokasikan 0,2% PDB untuk riset, jauh di bawah AS, 3%. Kolaborasi dengan NASA atau badan antariksa lain bisa dorong inovasi. Zinia ajak kita bermimpi. Indonesia tak cuma penonton, tapi pemain di era antariksa. Fakta menarik. BRIN luncurkan satelit Nusantara 1 pada 2023 untuk komunikasi. Aeroponik di Lombok tingkatkan hasil panen 30% untuk bayam dan kangkung. Indonesia punya 10.000 peneliti antariksa, tapi butuh 10 kali lipat untuk bersaing. Bunga zinia, kecil dan sederhana, jadi simbol keberanian manusia menantang batas. Mekar di ISS, zinia buktikan kehidupan bisa berkembang di ruang hampa, beri harapan untuk misi Mars dan seterusnya. Dari Scott Kelly yang rawat tanaman hingga ilmuwan Fiji, kisah ini tentang kerjasama, inovasi, dan ketahanan. Di bumi, zinia inspirasi kita hadapi krisis iklim dan pangan dengan teknologi dan kreativitas. Di Indonesia, dari petani hingga siswa, zinia ajarkan bahwa langkah kecil bisa ubah dunia. Mari lanjutkan warisan ini. Tanam benih, rawat mimpi, dan capai bintang. Fakta menarik. Zinia di ISS jadi lambang kehidupan di luar bumi di media global. NASA rencanakan tanam bunga lain, seperti aster, di ISS pada 2026. Zinia kini ditanam di Taman NASA sebagai simbol eksplorasi antariksa. Itu tadi NoHub News dengan kisah bunga zinia, pionir pertanian luar angkasa yang buka jalan ke Mars. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini untuk sebarkan semangat eksplorasi, either blue or white. Sampai jumpa di update berikutnya. Tetap penasaran, tetap eksplorasi.